Wakil Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, cawapres. Pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya, itu yang kita pilih. Kita sudah mendengar tadi, luar biasa perjalanan sejarah ini, bukan dalam bentuk pidato saja, tapi dalam kenyataannya Nahdlatul Ulama hadir menjadi salah satu pilar penjaga terutama di Republik ini. Mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Said Aqil Siraj menilai Anies Baswedan adalah sosok terbaik calon presiden Indonesia di 2024 nanti. Hal itu disampaikan oleh Ketua PBNU tahun 1999 sampai 2009. Ia menyampaikan beberapa hari lalu dirinya menjenguk Said Aqil Siraj yang sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dalam obrolan dirinya, Said Aqil Siraj menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah calon terbaik menggantikan Presiden Jokowi di tahun 2024 nanti. Beberapa hari yang lalu, dirinya menjenguk Kiai Said Aqil Siraj. Beliau sakit, lalu beliau ditanya, "Gimana Kiai? Kira-kira siapa yang cocok menjadi presiden?" Beliau pun menjawab, dari segi perspektif kepentingan umat, dari sekian banyak calon presiden, Anies yang terbaik. Apa yang disampaikan oleh Said Aqil Siraj adalah sah-sah saja. Pasalnya, di NU menyampaikan pandangan dan pendapat soal politik adalah tidak dilarang. NU ada yang struktural, ada juga yang kultural. Idealnya, NU struktural bisa mengakomodir NU kultural. Apa kata NU struktural itu NU kultural, sami'na wa ata'na itu saja. Tetapi kelihatannya tidak seperti itu di area politik. Di area politik selalu ada alternatif pilihan-pilihan. Ia mencontohkan di masa lalu, banyak tokoh NU seperti Kiai Hasyim Muzadi dan Abdurrahman Wahid yang memilih jalan politik sendiri. Bisa dilihat saat Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, muncul juga Wiranto berpasangan dengan Gusola, bahkan Gus Dur berpasangan dengan Marwah Daud. Itu artinya di NU soal urusan politik bebas dalam memilih alternatif. Bukan hanya itu saja, Kiai Said Aqil Siraj mengatakan Anies Baswedanlah calon presiden ideal. Tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian. Di masa lalu, tantangan bangsa kita adalah bagaimana membangun suasana kebangsaan. Nahdlatul Ulama punya peran yang luar biasa dalam membangun perasaan keindonesiaan. Sebelumnya, Kiai Haji Said Aqil Siraj menyinggung soal rencana Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Said Aqil menilai Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang bagus. Said Aqil menilai Anies Baswedan adalah sosok yang intelek, memiliki visi dan misi bagus ke depan dan merupakan muslim yang taat. Orang baik intelek, punya visi dan misi bagus ke depan dan Islam yang taat, ujar Aqil. Namun, meski memuji Anies Baswedan, Said Aqil masih belum memberikan dukungannya terhadap Anies. Tapi untuk mendukung Anies belum tentu. Ia juga mengharapkan pemilihan presiden pada tahun 2024 jauh dari sistem oligarki. Kekuasaan karena uang bakal menghancurkan demokrasi yang ada di Indonesia. Ia berharap pemilihan presiden 2024 jauh dari sistem oligarki. Said Aqil menilai saat ini muncul suara sumbang jika Pilpres 2024 membutuhkan dana besar. Calon presiden pun harus memiliki anggaran yang besar untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan ini. Sekarang ini, nada-nadanya, gelagatnya semua tergantung uang. Hal itu akan membuat demokrasi di Indonesia hancur. Sebab sebagus apapun calon presiden bakal kalah dengan sistem oligarki. Seideal apapun, secakep apapun, sepintar apapun, kalau tidak pakai uang tidak akan menang. Harus ada bos, itu yang sangat berbahaya. Bukan ini saja, sebelumnya ada dugaan Taipan 9 Naga sudah membeli partai politik untuk memasukkan undang-undang dan calon presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dugaannya, Taipan 9 Naga membeli 9 partai politik masing-masing 1 triliun
total 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR 575 untuk mengegulkan UU. Hal itu diungkapkan oleh Sutoyo Abadi. Secara hitungan matematis, Sutoyo mengatakan total biaya Taipan 9 naga untuk menguasai DPR RI dengan membeli parpol dan anggota DPR cuma 15 triliun, ditambah dana pencapresan sebesar 20 triliun. Indonesia sudah dikuasai para Taipan cuma bermodalkan 35 triliun. Jika itu patungan para Taipan, lebih ringan lagi beban para Taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai para Taipan, total tidak sampai 40 triliun. Indonesia habis dikuasai oleh para Taipan Indonesia. Para bandar atau bandit politik uang 1 triliun sangat kecil. Seperti seumpama satu naga seperti BT lebih dari mampu untuk membeli 9 partai sekaligus, yaitu 9 triliun. Patungan para Taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal 40 triliun, masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT sebesar 75,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoaks. Bila sudah ada jalan itu, jadi Zaimin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai, untuk negerinya yang dia cintai. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh angkat bicara terkait nasib koalisi perubahan untuk persatuan yang tengah goyah pasca muncul isu duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Surya Paloh mengatakan, koalisi pendukung Anies yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sampai ini masih eksis. Kendati demikian, Paloh mengaku tidak mengetahui bagaimana nasib koalisi perubahan untuk persatuan pada keesokan harinya setelah berganti bulan, termasuk apakah koalisi tersebut masih ada dan tetap mendukung Anies atau tidak. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dikhianati, gimana Pak tanggapannya? Saya harus minta pendapat kalian. Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan ikut prihatin? Pasti tidak bergembira lah menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat angkat bicara soal pertemuan baca pres Anies Baswedan dengan Ibunda Muhaimin Iskandar alias Caimin. Partai Demokrat menyebut ada persetujuan sepihak antara Nasdem dengan PKB yang akan menduetkan Anies dengan Caimin. Demokrat mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keputusan itu diambil sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden mengkhianati piagam koalisi perubahan untuk persatuan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan piagam koalisi yang telah disepakati ketika parpol. Teuku menyebut Anies mengkhianati apa yang telah disampaikan bahwa dirinya memilih Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bakal cawapres, termasuk pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh bakal capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan.